Kalau mau menjelajah kota Semarang, pasti gak akan ada habisnya. Karena bukan hanya terkenal sebagai tempat keindahan sejarah, keberagaman budaya, dan kuliner khas yang menggugah selera. Tentunya akan selalu ada tempat-tempat baru yang selalu digandrungi oleh kaum muda yang membuat siapa saja bisa nyaman untuk datang kembali lagi ke Semarang. Semarang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Kota ini menjadi pusat perdagangan, pendidikan, dan pariwisata yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Bagi pecinta kuliner, Semarang adalah surga yang wajib dikunjungi. Kota ini terkenal dengan berbagai makanan khas seperti lumpia Semarang, tahu gimbal, bandeng, dan lainnya. Bagiku, Semarang adalah kota yang menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, hingga kuliner yang melegenda. Tak heran jika kota ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia. Untuk lokasi pertama yang akan aku kunjungi, kali ini aku mau pergi ke Lumpia Mbak Lin. Lumpia Mbak Lin ini salah satu lumpia legend yang ada di Semarang. FYI, lumpia merupakan makanan khas Semarang yang sudah menjadi ikonik kuliner kota ini. Perpaduan budaya Tionghoa dan Jawa melahirkan cita rasa yang unik dan khas. Nah, salah satu tempat yang paling terkenal untuk menikmati lumpia otentik adalah Lumpia Mbak Lin ini. Lumpia Mbak Lin juga dikenal sebagai penerus resep keluarga yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ternyata di sini juga menjadi salah satu pusat oleh-oleh khas Semarang. Karena pas pertama kali kita masuk ke dalam langsung disuguhkan dengan beraneka ragam oleh-oleh yang tentunya semua sangat menggugah selera. Tempat ini juga menjadi destinasi favorit wisatawan dari berbagai daerah. Banyak pengunjung yang tidak hanya datang untuk memakan di tempat, tetapi juga membeli lumpia sebagai oleh-oleh khas Semarang untuk keluarga dan teman. Menurutku, Lumpia Mbak Lin ini menawarkan suasana makan yang unik dan legendaris, menggabungkan kesan tradisional Semarang dengan lokasi yang cukup tersembunyi di dalam gang. Tempat ini sering dianggap sebagai harta karun tersembunyi bagi para pemburu kuliner karena aksesnya yang harus melewati lorong kecil sebelum sampai di kedai utamanya. Interior kedai memiliki dekorasi khas Jawa yang memberikan kesan jadul. Suasananya terasa autentik sebagai salah satu pelopor lumpia di Semarang yang sudah ada sejak tahun 1930-an. Kita mau makan dulu. By the way, ini semuanya sama pesannya. Ini makannya gimana? Dia taruh pakai itu, ini pakai ini antara atas, pinggir nggak apa-apa. Ini antara. Ada sambal, ini sambalnya, sambal lumpianya. Ini gini, taruh ini gini. Boleh, pinggir boleh. Pertama kali ya, Bu. Can. Pengen lihat Mbak Kiki makannya gimana? Ya makan aja. Maksudnya pakai ininya? Gini tuh giniin dulu. Kamu makan terus ini tuh kayak Kayak lalap gitu. Kita lihat dulu. Enak. Uangnya jatuh, Bu. Uangnya jatuh. Ibu. Kenapa orang nggak punya bonita?
Ini Instagram pengen suwi gitu ya sih. Bentar. Ya biar ini. Pakai cabe. Kayak neng aku ya satu kali hap. Semenit kali. Aku dapat kali hapnya. Semenit. Coba nggak apa-apa. Ya. Dan ini kita udah selesai makan, tinggal nunggu santai-santai karena masih nunggu pesanan bakiki juga mau dibungkus. Rate dari aku untuk lumpia balin ini jujur sih 8/10. Karena saat menggigit lumpia ini kita bisa merasakan perpaduan rasa gurih, manis, dan aroma rebung yang begitu khas. Tidak heran jika lumpia Mbak Lin ini menjadi salah satu kuliner legendaris yang selalu masuk dalam daftar kunjungan wisatawan saat berada di Semarang. Jadi kalau kalian lagi berlibur ke Semarang, jangan lupa buat mampir dan cicipi lumpia Mbak Lin ini. Karena berkunjung ke Semarang rasanya belum lengkap tanpa menikmati lumpia yang menjadi kebanggaan kota ini. Setelah kenyang menikmati lumpia Mbak Lin dan sudah cukup untuk bersantai-santai di tempat ini, kita mau lanjut untuk ke salah satu tempat yang udah direkomendasiin sama teman kita. Boleh kalau ada yang ada cupnya. Misalnya orang anak kafe mas. Kita lagi mau ngopi di Gramedia. Long time no see. Cantik banget sih, Masya Allah, tabarakallah. Ini loh biduan kita. Kalau biasanya Gramedia identik dengan rak buku yang suasananya tenang, kali ini aku menemukan pengalaman yang berbeda di Gramedia Jalma Semarang. Berlokasi di kawasan Padanaran, tempat ini hadir dengan menggabungkan literasi, komunitas, dan ruang santai yang estetik. Begitu masuk, kesan pertama yang langsung terasa adalah interiornya yang hangat. Dominasi warna kayu, pecahannya alami yang masuk dari jendela besar, dan sudut-sudut baca yang nyaman membuat suasana terasa tenang sekaligus inspiratif. Cocok banget buat yang ingin kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota. Yang aku suka dari tempat ini adalah setiap sudutnya yang terasa fotogenik, mau fotokopi di atas meja kayu, candid saat membaca buku, atau mengambil gambar lorong rak buku yang estetik. Semuanya terlihat menarik di kamera. Kamu bilang apa? Kamu bilang apa? Aku tadi nyariin kampung buku bahasa Indonesia di bawah, cuman nggak ada, adanya buku berbahasa Inggris semua. Takutnya kamu nggak ngerti bahasanya, ya. Nggak apa-apa, gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti aku kalau habis ini aku muter lagi, tapi aku mau minum dulu.
mau ngajak temanku Kak Vita, tapi nanti dia pingsan, tak ajak muter. Terus soalnya aku udah di sana, aku udah di sini loh Fit. Nah, iya, aku juga tadi habis muter. Nih, ke bawah, muter lagi, niat ke atas. Cepet kan? Nek bisa nih, ya mah. Kayaknya dicatat. Kemarin Di satu. Kayak kena recovery. itu kayaknya nggak tahu dia harus recovery. Jadi dapat ke dia recovery di satu. Tadi call. Kampas kamu udah habis kamu nyam mbak. Ini kayaknya situ Ika buka. Apa? Kayak di situ susah. Gak kerasa waktu begitu cepat berlalu. Di sini kita selesai ngobrol ngalor ngidul dan selesai temanin Mbak Bella kerja juga. Akhirnya kita memutuskan buat keluar cari makan. Ini kemana nih? Abis ini kita mau makan apa? Awar Kita mau makan sego pedes mami, awur-awur empok. Harus gimana makan kayak gitu? Kayak gini. Kita mau mencari makan nasi karena kita belum makan nasi. Banget tempatnya enak buat ngopi. Sebelum pulang kita mastiin dulu buat perut kita kenyang, dan ini kita diajak sama Mbak Kapita ke kedai sego pedes mami. Dan ini lokasinya ada di Jalan Gajah Mada, Semarang Tengah. Menurutku begitu kita sampai, suasana malam Semarang langsung kerasa banget. Lampu kendaraan lalu lalang, suara motor yang lewat, ditambah aroma masakan dari dapur yang menyebar kemana-mana. Yang bikin aku suka di sini tuh ternyata pilihan menunya juga banyak banget. Mulai dari aneka nasi, lauk pauk, gorengan, sampai berbagai menu dengan cita rasa rumahan yang bikin bingung mau pilih menu yang mana dulu. Menurut aku, daya tarik warung seperti ini bukan cuma soal rasa. Kadang yang dicari adalah suasananya. Duduk di kursi plastik, ditemenin angin malam, ngobrol santai sambil melihat kota yang masih sibuk bergerak. Yang air es yang mana ini? Aku. Sudah, makasih. Ini enak banget. Dokumentasi. Serasa gue. Udah. Aku dorong. Gak ada, cariin dong mbak. Anjir. Tahu tadi share ada suaranya. Siapa? Dan ini kita udah selesai buat makannya. Rate dari aku 9,5/10. Mungkin karena masakannya enak ditambah juga dengan suasananya yang nyaman. Konsep kaki lima di pinggir jalan, tapi justru vibes seperti ini yang sering nyimpen rasa paling juara. Sambil makan, kita juga bisa menikmati suasana di pinggir jalan. Ada yang datang bareng teman, ada keluarga, ada juga yang habis kerja langsung pergi makan ke sini. Rasanya sederhana, tapi justru suasana kayak gini yang bikin pengalaman kuliner jadi lebih hidup. Jadi, kalau kalian lagi berburu kuliner malam di Semarang dan pengen suasana kaki lima yang ramai, santai, dan bikin betah nongkrong, warung Sego Mami wajib masuk list kalian. Harganya ramah di kantong, pilihan menunya beragam, dan suasana malamnya bener-bener khas Semarang. Dan segitu dulu buat vlog berkelana kita di Semarang kali ini. See you di next video. Bye-bye!